Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah sehat semua? Alhamdulillah. Ya, ini sebelum Bapak memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, untuk materi kali ini Bapak akan memberikan materi yaitu mengenai perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Ya, langsung saja Bapak akan memulai pelajaran pada pagi hari ini. Yaitu untuk materi yang pertama, yaitu Bapak akan menjelaskan mengenai sifat jujur. Jujur di sini adalah sifat yang perilaku dan perbuatan itu sama, atau gini ya, contohnya itu seperti Mas ketua kelas diberi uang 50.000. Nah, di situ uang itu untuk belanja keperluan kelas. Nah, ketua kelas nantinya belanja dan buktinya itu diserahkan kepada semua warga kelas. Nah, di situ ada proses jujur. Ya, jujurnya itu begini. Kan membeli dari uang 50.000 dan ada buktinya, yaitu untuk apa saja uang 50.000 itu. Nah, seperti itu sifat jujur. Ya, di sini anak-anak ada yang tahu jujur itu dilakukan dengan apa? Ya, jujur itu dilakukan dengan hati nurani kita. Apabila hati nurani kita itu bersih, maka sifat jujur itu akan muncul dengan sendirinya. Jujur itu penting dan jujur itu hebat. Karena gini ya, zaman sekarang itu anak-anak muda itu kurang dalam berbuat jujur. Kunci dalam hidup baik itu karena ada kejujuran. Apabila ya seumpama orang yang sudah menikah itu pernikahannya harmonis, rumah tangganya romantis, itu harmonis, ya biasanya itu karena pasangan itu saling jujur satu sama lain gitu. Di sini hikmah berperilaku jujur yaitu yang pertama, mendapat kepercayaan dari orang lain. Ya, karena sifat jujur itu sendiri kan sangat sudah jarang sekali dalam masa ini begitu loh. Kan orang itu yang dicari adalah kejujurannya. Maka dalam sifat jujur itu maka akan mudah dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, akan mendapatkan banyak teman. Ya, seumpama Mas ketua kelas selalu bersikap jujur, maka teman-teman dengan sendirinya akan
ibaratnya itu mendekat kepada mas ketua kelas gitu. Untuk yang ketiga yaitu mendapatkan ketentraman hidup, karena bersifat jujur maka tidak ada tanggungan atau istilahnya itu beban terhadap orang lain. Untuk yang kedua yaitu Bapak akan menjelaskan tentang sifat amanah. Ada yang tahu sifat amanah itu apa, anak-anak? Ya, sifat amanah itu adalah sifat yang dapat dipercaya oleh orang lain. Sifat amanah itu adalah sifat yang dapat dipercaya oleh orang lain. Saya tanggung jawab pada diri sendiri terhadap perintah atau tanggung jawab yang dikasih oleh orang lain begitu. Amanah ada 3 macam, yaitu yang pertama amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini contohnya itu kita kan dari sebelum dilahirkan itu sudah diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita ditanya apakah sanggup melakukan sholat, puasa, zakat, apakah sanggup melakukan kebaikan, apakah sanggup melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ kan sudah ada ibarat sebuah perjanjian kan begitu ya. Jadi gini, Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberi kita janji untuk beribadah kepada Allah. Nah, di situ tugasnya kita yaitu bertanggung jawab atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kita tidak melakukannya maka di situ kita sudah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertanggung jawab atas apa yang kita bicarakan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, untuk yang kedua yaitu amanah terhadap sesama manusia. Di sini anak-anak ada yang tahu contoh amanah sesama antar manusia? Ya, amanah antar sesama manusia, Bapak contohkan. Ya kayak tadi, seumpama Mas Ketua kelas itu diberi tanggung jawab membimbing anggotanya di dalam kelas. Nah, begitu Mas Ketua kelas itu melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh anggota kelasnya gitu. Untuk yang ketiga yaitu amanah terhadap diri sendiri. Nah, di sini Bapak contohkan amanah terhadap diri sendiri, yaitu kita menjaga apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diperoleh dari diri kita, yaitu badan kita, terus jiwa kita, badan kita itu harus dijaga sepenuhnya atau sepenuh hati kita gitu. Hikmah dari perilaku amanah yang pasti kita itu akan dipercaya oleh orang lain, karena sifat amanah itu jarang sekali dilakukan oleh pemuda pada saat ini.
karena ya hampir mirip sifat amanah itu dengan sifat jujur kan begitu ya. Karena susahnya ditemukan pemuda pada saat ini yang melakukan sifat amanah maupun sifat jujur, maka orang-orang itu akan senang bergaul dengan orang yang mempunyai sifat amanah dan sifat jujur. Untuk yang ketiga yaitu istiqomah. Istiqomah yaitu kukuh terhadap pendirian diri sendiri. Kalau dalam peribahasa bahasa Indonesia, orang yang mempunyai sifat amanah itu bagaikan karang yang berada di tengah-tengah lautan. Karena di lautan itu ada ombak yang besar, terus angin, dan seperti itu. Orang yang mempunyai sifat istiqomah itu tidak akan goyah terhadap rintangan maupun cobaan, baik dari manusia maupun dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah memiliki sifat istiqomah yang pertama, dijauhkan dari rasa takut dan sedih. Ya karena kita kan selalu berusaha terus melakukan hal itu, maka seumpamanya melakukan ibadah, lah kita kan selalu melakukan ibadah dan disitu kan mempunyai kewajiban untuk melakukan ibadah. Nah begitu kan tidak akan ada rasa takut maupun rasa sedih. Untuk yang kedua, mendapatkan kesuksesan di dunia karena memiliki sifat ulet dan memiliki sifat tekun. Juga dari hikmah mempunyai sifat istiqomah yaitu Allah selalu melindungi diri kita. Ada yang ditanyakan, kalau tidak ada, Bapak akan menutup kelas pada hari ini. Sekian dari Bapak, semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat dan setidaknya itu ada sedikit yang dari perkataan Bapak dilakukan oleh anak-anak itu ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.